Sehingga melalui pernikahan ya Boas itu Daud lahir ya, seperti Yesus Kristus ya di Bethlehem. Jadi di sini juga Boas pergi ke pintu gerbang. Jadi pintu gerbang ini ya, pintu gerbang itu penting. Itu pengadilan, seperti pengadilan. Duduk di sana, kebetulan lewat penebus yang disebutkan Boas itu. Ada satu orang yang dekat. Lalu berkata Boas, hai saudara-saudara, datanglah, dahulu kemari, duduklah di sini. Ya jadi mau menulis notaris ya, mau menulis kontrakan. Tapi dia tidak mau. Sehingga dia seorang. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan suatu perkara, maka yang seorang meninggalkan kasusnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Kalau dia tidak mau menjadi penebus, ya harus melepas kasut ya. Itu aturan hukum Taurat. Maka Boas ya menjadi penebus, dan tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, kiranya pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan nama Obed, dialah Isai dan ayah Daud. Kemudian Obed ini memperanakan Isai, Isai memperanakan Daud. Maka Injil Matius pasal 1 ayat 5 sampai 6 ya. Salomo memperanakan Boas dari Rahab ya. Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud di sini ya, Raja Daud. Jadi di depan nama Salomo tidak pakai raja, hanya di depan nama Daud saja, Raja Daud ya. Jadi Yesus datang sebagai raja melalui keturunan Daud ya, untuk menebus dosa manusia. Jadi itu kesimpulannya, kasih setia Tuhan dipersiapkan dan dinyatakannya pada zaman kegelapan. Zaman yang gelap, pusing, tidak tahu, tidak begitu jelas jalannya, seperti masa hakim-hakim ya. Sekarang juga bisa ya, sekarang juga merasa gelap, tapi ya kasih setia, hesed Tuhan tetap dipersiapkan. Maka akan dilahirkan Daud dan Yesus ya. Jadi melalui kehidupan saudara-saudara harus melahirkan hidup ya, hidup seperti Yesus dan Daud ya. Seperti nanti 1 Samuel juga sama. Sejarah itu bagaimana sejarah berubah. Mulai dengan satu keluarga. Satu keluarga itu sejarah dunia ini berubah. Melalui keluarga Elkana nanti ya. Melalui keluarga Boas, ini karya Tuhan betul-betul dinyatakan. Jadi kita harus melahirkan hidup ya, hidup di dalam kehidupan kita. Orang bukan Israel dijadikan orang pilihan. Jadi ini juga Rutnya orang Moab, tapi terpilih ya sebagai orang pilihan. Nenek moyang Yesus Kristus ya. Ini sekarang belakangan ini ada gerakan Back to Yerusalem atau Sionisme. Jadi sangat mengutamakan perjanjian lama dan harus memberitakan Injil Israel dulu daripada negara yang lain. Itu namanya gerakan Back to Yerusalem. Itu salah. Tuhan mau menyelamatkan semua orangnya, bukan hanya orang Israel. Memang kisahnya mulai dari orang Israel, tapi seperti Rut ya, bukan orang Israel pun di dalam Tuhan Yesus Kristus bisa diterima sebagai orang percaya, orang diselamatkan. Yang tiga, tidak ada kebetulannya, tidak ada kebetulan. Jadi belajar Alkitab bersama-sama di RBF ini ya, mungkin beberapa bulan juga bisa, beberapa tahun juga bisa. Itu sebenarnya bukan kebetulan ya, bukan kebetulan, itu rencana Tuhan. Tapi banyak orang mungkin mengabaikannya, tidak memperhatikannya, sehingga berkat Tuhan itu tidak
datang seperti Orfa dan tadi ada satu orang lagi itu ya, tidak tertulis namanya. Jadi ya untuk mereka kebetulan sia-sia, tapi di dalam Tuhan ya, rencana Tuhan itu sempurna, waktunya, orangnya, tempatnya, semua ada arti. Jadi itu kita harus memahami.